Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Andrea DJ. Kali ini saya akan membahas tentang kisah Raden Surya Kencana. Itu khususnya di Gunung Gede. Raden Surya Kencana yang nama lengkapnya yaitu Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi, merupakan seorang putra Pangeran Arya Wiradata Nudatar, pendiri kota Cianjur. Nah, beristri seorang putri jin. Menurut Babat Cianjur, Pangeran Surya ini dinikahkan oleh ayahnya dengan salah satu putri bangsa jin dan hingga kini bersemayam di Gunung Gede. Nah sahabat, hal yang sama terjadi pula pada putri Jaya Sasana lainnya, yaitu Raden Endang Sukaisi yang bersemayam di Gunung Ceremai dan Raden Andika Wirusajagat yang menguasai Gunung Karawang. Sahabat, konon kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan tempat bersemayam Pangeran Surya Kencana. Ya, sejarah dan legendanya merupakan kepercayaan masyarakat di sekitarnya, yaitu khususnya kalau di Sukabumi itu sekitar kota dan kabupaten Sukabumi, yaitu tentang keberadaan Eyang Surya Kencana dan Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana berupa sebuah batu besar berbentuk pelana. Hingga kini petilasan tersebut masih berada di tengah alun-alun. Beliau bersama rakyat jin menjadikan alun-alun sebagai lumbung padi yang disebut Leuit Salawe, Leuit Salawe Jajar, dan kebun kelapa Salawe Tangkal, Salawe Manggar. Kawasan yang dipercaya oleh kalangan praktisi supranatural sebagai wilayah kekuasaan Eyang Surya Kencana dan keturunannya dan karuhun Sunda lainnya. Nah, kawasan tersebut yaitu kawasan Gunung Gede merupakan tempat bersemayam Pangeran Surya Kencana. Beliau bersama rakyat jin menjadikan alun-alun sebagai lumbung padi yang disebut Leuit Salawe, Salawe Jajar, dan kebun kelapa Salawe Tangkal, Salawe Manggar. Petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana berupa sebuah batu besar yang berbentuk pelana. Hingga kini petilasan tersebut masih berada di tengah alun-alun dan disebut Batu Dongdang yang dijaga oleh Mbah Layang Gading. Sumber air yang berada di tengah alun-alun dahulu merupakan jembatan untuk keperluan minum dan mandi. Yang kedua yaitu Kawah Gunung Gede yang terdiri dari Kawah Ratu, Kawah Lanang, Kawah Wadon, dijaga oleh Mbah Kalijaga. Yang ketiga yaitu Mbah Serah. Mbah Serah adalah penjaga lawang Seketeng, pintu jaga yang terdiri atas 2 buah batu besar. Pintu jaga tersebut adalah yang dibentuk dari batu kukus sebelum lokasi ini terjun panas. Sebelum lokasi air terjun panas yang menuju ke arah puncak. Yang keempat adalah Eyang Jayakusuma. Eyang Jayakusuma adalah penjaga Gunung Sela yang berada di sebelah utara puncak Gunung Gede. Yang kelima sedangkan Eyang Jaya Rahmatan dan Mbah Kadok menjaga 2 buah batu di halaman parkir kendaraan wisata kawasan Cibodas. Batu tersebut pernah dihancurkan, namun bor mesin tidak mampu menghancurkannya. Dalam kawasan kebun raya Cibodas terdapat petilasan makam Eyang Haji Mintarasa. Yang keenam, konon Eyang Surya Kencana menyimpan hartanya dalam sebuah gua lewe, yaitu Gua Lawa Walet yang berada di sekitar air terjun Ciberem. Gua tersebut dijaga oleh Mbah Dalem Cikundul.
Tepat berada di tengah-tengah air terjun Ciberem ini terdapat sebuah batu besar yang konon adalah perwujudan seorang petapa sakti yang karena bertapa sangat lama dan tekun sehingga berubah menjadi batu. Pada hari kiamat nanti barulah ia akan kembali berubah menjadi manusia, konon katanya menurut para sejarah. Nah, di sini kan kita tidak tahu ya seperti apa, wallahu alam. Berdasarkan sejarahnya, tahun 1529 Kerajaan Talaga Herang disebut oleh Cirebon dari negara Pajajaran dalam rangka penyebaran agama Islam. Tetapi raja-raja Talaga yaitu Prabu Siliwangi, Munding Sari, Letik Pucuk Ulum, Sunan Parung Gangsa, Sunan Wanapi, dan Sunan Ciburang masih menganut agama lama. Sunan Ciburang memiliki putra yang bernama Arya Wangsa Goparana yang merupakan leluhur Eyang Surya Kencana dan merupakan orang pertama yang memeluk Islam. Namun hal tersebut tidak direstui oleh orang tuanya. Akibatnya Arya Wangsa Goparana meninggalkan keraton Talaga dan menuju ke Sagala Herang yang terletak di Kampung Subang. Di Sagala Herang ia mendirikan pondok pesantren yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam pada akhir abad ke-17. Beliau wafat di Kampung Nangkaberit, Sagala Herang. Beliau meninggalkan beberapa putri yaitu 1. Jaya Sasana, 2. Chandra Manggala, 3. Santaan Kumban, 4. Yuda Nagar, 5. Nawing Chandra Dirana, 6. Sataan Yuda Negara, dan yaitu Nyimas Murti Arya Wangsa Goparana menurunkan para bupati Cianjur yang bergerar Wiratanu dan Wiratanu Datar serta para keturunannya. Putra sulungnya Jaya Sasana ya dikenal dengan sebagai seorang muslim yang saleh. Setelah dewasa, Jaya Sasana meninggalkan Sagala Herang dengan diikuti oleh orang terdekatnya. Mereka kemudian bermukim di Kampung Cijagang, Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Jaya Sasana yang bergelar Arya Wiratanu menjadi Bupati Cianjur atau Bupati Cianjur pertama tahun 1977-1991. Bupati Cianjur pertama yaitu 1677-1691. Meninggal dunia antara tahun 1681 dan 1706. Meninggalkan putra-putri sebanyak 10 orang yaitu Dalem Anom Arya Nata Manggala, Dalem Arya Matayuda, Dalem Sarampag, yang 3 Dalem Arya Tirta di Karawang, yang keempat Dalem Arya Wiramanggala, Dalem Tarikolot, yang kelima Dalem Arya Suradiwangsa, Dalem Panembong, kemudian Nyai Mas Kaluntar, Nyai Mas Karangan, Nyai Mas Janggot, dan Nyai Mas Bogem. Lalu siapa Eyang Surya Kencana? Jaya Sasana yang bergelar Arya Wiratanu memiliki seorang istri lain yang berbangsa jin Islam dan dikaruniai 3 orang anak putra putri yaitu Raden Eyang Surya Kencana yang hingga sekarang dipercaya bersemayam di Gunung Gede atau hidup di alam jin. Kini dijadikan nama Universitas Surya Kencana Cianjur. Nyimas Endang Kencana alias Endang Sukahesi alias Nyai Mas Kara yang merupakan putri kedua bersemayam di Gunung Ciremai, dan Andaka Warusa Jagat, tetapi juga yang menyebut bukan putra ya, tetapi putri bernama Nyai Mas Endang Raja Mantri bersemayam di Karawang dalam Cikundul sebagai leluhur yang sebagian masyarakat Cianjur yang tidak lepas dari berdirinya pedalaman Kabupaten Cianjur. Maka makam dalam Cikundul dijadikan tempat ziarah, kemudian oleh Pemda Cianjur dikukuhkan sebagai objek wisata ziarah
sehingga banyak yang dikunjungi peziarah dan berbagai daerah lainnya. Nah, begitulah sedikitnya sejarah tentang Eyang Surya Kencana, sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Like, komen, dan subscribe untuk membantu terus berkembang channel Andrea DJ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.